Kalau kamu terus memaklumi sikapnya, kamu bukan sedang mencintai dirinya, tapi kamu sedang meyakinkan diri kamu sendiri bahwa dia akan berubah suatu saat nanti. Hai, it's me, Melisa. Senang hari ini bisa ngobrol lagi bersama kamu di sini. Semoga keadaan kamu baik dan sehat selalu ya. Aku mau tanya jujur, pernah nggak kamu melihat perempuan yang pintar, logis banget pemikirannya, karirnya bagus, tapi dalam hubungan cintanya justru bertahan di orang yang jelas-jelas red flag-nya kelihatan banget. Dan kamu pasti mikir, kok dia bisa ya bertahan sama orang yang seperti itu? Kan dia cantik, dia pintar, dia karirnya bagus. Lalu pertanyaan sebenarnya, apa mungkin kamu juga sedang atau pernah ada di posisi itu, tapi kamu belum mau menyadarinya? Hari ini kita akan bahas pelan-pelan dan jujur kenapa perempuan pintar pun bisa terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Dan jawabannya bukan karena mereka bodoh. Perempuan pintar biasanya terbiasa menyelesaikan masalahnya sendiri. Di sekolah dia terbiasa mencari solusi, di pekerjaan dia terbiasa memikirkan strategi, di kehidupannya dia adalah sosok yang mandiri dan bisa diandalkan. Pada akhirnya pola seperti ini terbawa ke dalam hubungan. Wanita cenderung berpikir kalau ada masalah berarti ada yang bisa diperbaiki. Kalau diusahakan pasti ada hasilnya. Tapi ada satu hal yang sering dilupakan, hubungan itu bukanlah satu proyek. Dan manusia itu kompleks, bukan ilmu 1 tambah 1 sama dengan 2. Hubungan antar manusia itu bukan rumus matematika dan tidak selalu bisa diselesaikan dengan logika kita gitu. Yang harus kita garis bawahi jadi perempuan pintar itu bukan masalah. Kamu nggak perlu pura-pura kurang pintar demi mendapatkan pasangan yang baik. Tapi kadang kecerdasan kita membuat kita terlalu percaya diri bahwa semua itu bisa diperbaiki. Padahal tidak semua orang datang ke dalam kehidupan kita itu untuk diperjuangkan dan tidak semua hubungan bisa diselamatkan dengan usaha. Yang sering terjadi kita tanpa sadar masuk ke dalam jebakan psikologis, jebakan yang bikin kita bertahan, bahkan di saat hati kita udah capek banget untuk bertahan. Ini adalah beberapa jebakan psikologis yang sering terjadi tanpa kamu sadari. 1. Jebakan sudah telanjur. Kadang kita bertahan bukan karena kita masih bahagia, tapi karena merasa sudah terlalu jauh melangkah. Sudah terlalu lama bersama, sudah banyak kenangan yang dibuat, sudah banyak sabar yang ditahan, dan muncul satu pikiran yang sayang deh kalau dilepas, kan udah lama bersamanya. Lalu situasi semakin rumit. Bentar lagi mau nikah, semua udah dipersiapin, vendor udah dibayar, tanggal sudah ditentukan, orang tua semua sudah saling kenal. Pada akhirnya kita meyakinkan diri sendiri, wah rugi nih kalau berhenti sekarang. Padahal kalau mau jujur ke dalam diri sendiri, yang membuat kita bertahan itu bukan lagi karena cinta, tapi karena rasa takut, karena semua waktu, energi, dan perasaan jadi sia-sia kalau kita lepas sekarang. Aku pun pernah ada di posisi itu, pernah takut putus karena hubungannya sudah berjalan lama, orang tua sudah saling kenal, takut dibilang gagal lagi. Padahal di dalam hati aku sudah tahu hubungan pacaran waktu itu tidak akan bisa dilanjutkan ke dalam jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Pada akhirnya aku berpisah baik-baik saat itu dan memutuskan untuk move on. Sedih ya pasti, kehilangan pasti ada di masa itu. Tapi dari situ aku belajar ada satu hal yang paling mahal, yaitu soal waktu. Waktu itu terus jalan, dia tidak akan nunggu kita siap, dan hidup terlalu berharga untuk dihabiskan bertahun-tahun di hubungan yang hati kita sendiri sudah ragu. Karena yang paling menyakitkan nantinya bukan soal putusnya, tetapi saat kita sadar, kita tinggal terlalu lama di tempat yang salah. Jebakan yang kedua, terlalu mengandalkan logika. Perempuan pintar terbiasa berpikir. Saat ada masalah, refleks pertamanya bukan marah, tapi cenderung menganalisa. Kita mulai bertanya ke diri sendiri, apa sih yang kurang di aku? Apa yang aku bisa perbaiki? Dan apa mungkin aku ada salah komunikasinya? Kita mencoba lebih sabar, lebih mengerti keadaan, lebih menahan diri. Karena kita percaya kalau kita tuh cukup pintar, cukup dewasa untuk menyelesaikan semua masalah dalam hubungan ini. Padahal tidak semua masalah lahir dari salah paham. Ada masalah yang muncul karena hubungan itu sebenarnya butuh dua orang yang sama-sama mau memperjuangkan hubungan itu sendiri. Kalau hanya satu yang memperjuang, satu lagi hanya berharap, satu lagi hanya menunggu perubahan, itu bukan kerjasama. Dua-duanya akan kelelahan karena nggak ada dua orang yang memperjuangkan hubungan tersebut. Di titik itu, kadang kita sulit mengakui bahwa dia mungkin tidak mencintai kita lagi dengan cara yang sehat.
Akhirnya logika bukan lagi menjadi penolong, tapi jadi alasan untuk kita terus menunda keputusan yang sebenarnya hati kita sudah tahu jawabannya apa. Ketiga, efek dia kan banyak plusnya. Lalu kita mulai menimbang, dia memang sering menyakiti, tapi dia pintar, dia sukses, dia kelihatan mapan. Kita bilang ke diri sendiri, ya dia kasar, tapi dia pekerja keras, ya udahlah, nggak apa-apa, maklumin. Sedikit demi sedikit kata ya udahlah maklumin aja dan gak apa-apa itu sebenarnya akan menjadi luka buat kita. Padahal satu sikap buruk yang terus berulang kali itu bisa melukai kita lebih dalam daripada 1000 kelebihan yang hanya terlihat di luar. Karena kelebihan tidak menyembuhkan luka, dan cinta yang sehat tidak membuat kita terus bertanya, kenapa aku merasa sesak di dada dan merasa sendirian meski sedang bersama dengan dia. Jebakan yang keempat, tekanan untuk terlihat berhasil. Kadang tekanan itu datangnya bukan dari pasangan, tapi dari image yang sudah kita bangun. Kamu perempuan yang pintar, karirmu bagus, prestasimu ada, orang-orang melihat hidupmu rapi banget, sempurna banget dari luar, dan semuanya itu baik-baik aja. Tanpa sadar, hubungan pun menjadi bagian dari pencitraan itu. Kita ingin terlihat hubungan yang berhasil, langgeng, terlihat menjadi couples goals. Bukan karena bahagia, tapi karena takut terlihat gagal. Takut ditanya kok putus, padahal udah lama ya, sayang banget. Dan pelan-pelan kita bertahan bukan karena cinta, tapi karena demi cerita yang enak didengar oleh orang lain. Padahal yang menjalani hubungan itu kamu, bukan mereka. Dan hidup terlalu panjang untuk dijalani hanya untuk demi terlihat baik di mata orang lain. Dan yang jarang dibahas, semua ini sering terjadi tanpa kita sadari. Pelan-pelan bikin kita takut untuk keluar, takut putus, takut kehilangan, takut dihubungin orang. Aku ngerti banget perasaan itu karena aku pun pernah di posisi itu, seperti yang aku ceritakan sebelumnya. Bertahan bukan karena bahagia, tapi karena takut. Dan semua ketakutan kamu itu sebenarnya valid loh, wajar dirasakan. Tapi kadang kita lupa satu hal, kalau hubungan itu terus menyakitkan, terus bikin lelah, terus bikin kita mengecilkan diri, mungkin yang perlu dipertahankan bukan hubungannya, tapi diri kita sendiri. Mungkin yang perlu dipertahankan bukan hubungannya, tapi diri kita sendiri. Karena keluar dari hubungan yang salah bukan berarti menyerah. Kadang itu cara yang paling jujur untuk berhenti saling melukai. Kalau dipikir-pikir, kenapa ya kita bisa bertahan selama itu di hubungan yang jelas menyakitkan? Bukan karena kita lemah, bukan karena kita bodoh. Tapi seringkali ada hal-hal dalam diri kita yang belum selesai, hal-hal yang kadang-kadang kita sendiri nggak pernah sadari itu. Sekarang kita coba lihat lebih dalam kenapa perempuan pintar pun bisa terjebak di dalam hubungan yang toksik. Yang pertama ada pola luka lama. Kadang kita nggak sadar kita tertarik pada cinta yang terasa familiar. Kalau sejak kecil terbiasa dengan cinta yang naik turun, yang tidak konsisten, hubungan yang tidak sehat itu akan berasa sangat familiar. Lucunya, saat kita dapat hubungan yang sehat, justru itu terasa hambar, terasa membosankan, seperti kurang tantangan di dalamnya. Seperti orang yang terbiasa makan junk food lalu dikasih real food, awal-awal terasa aneh, nggak senendang biasanya. Bukan karena yang sehat itu salah, tapi karena kita belum terbiasa. Bukan karena nyaman, karena kita terbiasa dan familiar dengan hubungan yang nggak sehat. 2. Jatuh cinta pada masa depan. Kadang kita itu bukan jatuh cinta pada dia yang sekarang, tapi pada versi dia yang kita harapkan. Nanti dia juga berubah, nanti di masa depan dia juga akan dewasa. Padahal hubungan dijalani di masa sekarang, bukan di masa depan yang kita bayangkan. Dan yang paling jujur adalah siapa dia hari ini, bukan yang kita harapkan di masa depan. Ketiga, sindrom penyelamat. Ada juga yang mungkin merasa aku bisa menyembuhkan dia, aku bisa bikin dia berubah. Tapi kita lupa, kita bukanlah Tuhan. Kita cuma manusia biasa, bahkan orang tuanya pun tidak selalu bisa merubah anaknya sendiri. Jadi siapalah kita yang merasa bisa menyelamatkan pasangan kita. Orang berubah karena dari dia sendiri mau berubah. Orang lain cuma pemantik kecil, tapi bahan bakarnya harus dari dalam dirinya sendiri. 4. Harga diri yang diam-diam rendah. Kadang dari luar kita ingin terlihat kuat, mandiri, dan punya standar yang tinggi. Tapi dari dalam ada rasa ingin membuktikan bahwa kita tuh pantas dicintai. Dan tanpa kita sadari, kita menoleransi hal-hal yang sebenarnya melukai hati kita. Bukan karena kita bodoh sekali lagi, tapi karena kita ingin merasa cukup untuk dicintai lebih dalam.
Sekarang kita akan masuk part paling penting di akhir video ini. Mungkin definisi perempuan pintar perlu sedikit diubah. Bukan berarti cuma pintar dalam proses kita berpikir, tapi kita juga harus pintar untuk menjaga diri dan perasaan kita. Karena cinta yang sehat tidak hanya butuh logika, tapi juga butuh batasan yang jelas. Ini beberapa hal yang pelan-pelan perlu kita latih. Yang pertama, berani melihat kenyataan. Bukan melihat dia dari harapan di masa depan, tapi kita melihat dari sikap dan tindakan nyatanya hari ini. Yang kedua, tidak memaksa orang lain berubah. Karena perubahan itu harus lahir dari kemauan sendiri, bukan dari usaha kita yang mencintai terlalu keras. Yang ketiga, tahu kapan berhenti. Tidak semua hal harus diperjuangkan sampai habis-habisan. Kadang kita berhenti justru untuk satu keberanian atau kehidupan kita yang lebih baik. Yang keempat, memilih diri sendiri. Karena kalau kita terus mengorbankan diri kita sendiri, lama-lama kita kehilangan jati diri kita yang sebenarnya. Yang kelima, berhenti dari pandangan orang lain. Orang lain hanya melihat cerita luarnya, mereka tidak menjalani hubunganmu, mereka tidak menjalani hidupmu. Pada akhirnya yang menjalani pernikahan, konflik, dan keseharian itu semuanya diri kamu sendiri, bukan mereka. Jadi jangan bertahan demi terlihat utuh di mata orang, tapi rapuh di dalam hatimu sendiri. Karena keputusan yang paling pintar dalam cinta bukan tentang siapa yang bisa dipertahankan, tapi siapa yang pantas untuk diperjuangkan. Karena red flag yang biasanya diabaikan hari ini sering menjadi luka yang paling disesali esok hari. Kadang keputusan paling pintar bukanlah bertahan, tapi untuk pergi dan move on. Kalau kamu sedang di posisi ini, ingat satu hal, melepaskan bukan berarti gagal. Kadang itu bentuk paling dewasa dari mencintai diri kita sendiri. Kalau video ini relate ke kamu, jangan cuma di like, tapi coba tanya ke diri sendiri, kamu sedang mencintai atau sedang bertahan karena takut sendirian. Dan kalau kamu pernah mengabaikan red flag itu, kamu boleh cerita di kolom komentar. Kadang cerita kamu bisa menyelamatkan orang lain. Dan ingat, kamu nggak pernah sendirian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.